Perkenalkan, saya Witri Miranda Gultom dengan NIM 0811282824290664. Nah, di video ini untuk memenuhi tugas praktikum algoritma dan pemrograman untuk soal nomor 14. Nah, sini sudah terdapat soalnya. Buatlah program untuk menentukan hasil faktorial dari bilangan n. Program harus menggunakan rekursif. Nah, jadi di dalam program nanti kita akan menggunakan function dan tidak boleh menggunakan perkalian ataupun pembagian. Hanya menggunakan header iString. Untuk deskripsi dan logika programnya, program ini untuk bertujuan untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan menggunakan rekursi. Nah, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan, kemudian menghitung faktorialnya menggunakan dua fungsi rekursif, yaitu fungsi tambah dan fungsi faktorial. Nah, di sini jadi nanti ada tiga fungsi di dalam programnya, yaitu fungsi function tambah, function faktorial, dan fungsi main. Program ini menunjukkan konsep rekursif dan bagaimana operasi perkalian dapat digantikan dengan penjumlahan berulang. Jadi di sini tidak menggunakan perkalian dan pembagian seperti syarat dalam soalnya tadi. Lalu fungsi tambah. Nah, di sini ada variabel A dan B dengan tipe data integer, tipe data bilangan bulat. Fungsi ini berperan sebagai pengganti operasi perkaliannya dengan cara menjumlahkan A sebanyak B kali menggunakan rekursi. Nah, fungsi faktorial, dalamnya ada integer n. Fungsi ini untuk menghitung faktorial dari bilangan n menggunakan rekursif. Dan fungsi tambah. Fungsi main. Nah, untuk fungsi main ini meminta pengguna memasukkan bilangan n. Jika n-nya kurang dari 0, program menampilkan pesan bahwa faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Karena untuk bilangan negatif itu tidak bisa difaktorialkan. Jika n-nya lebih dari sama dengan 0, maka program memanggil fungsi faktorial n dan mencetak hasilnya. Untuk flowchartnya di sini untuk yang pertama fungsi main-nya start, lalu input n, kemudian cek kondisi apakah n-nya itu kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0. Nah, jika dia true maka dia mencetak faktorial tidak terdefinisi. Jika dia true, dia mencetak faktorial n. Kemudian jika dia false maka dia mencetak faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. N-nya lebih dari n kurang dari sama dengan kali true. Jika n kurang dari sama dengan 0, maka dicetak faktorial tidak terdefinisi, atau bisa dibalik, ini jadi lebih dari sama dengan 0, maka jika dia true dia mencetak faktorial n. Jika dia false dia mencetak faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif lalu n. Nah, untuk function tambah, pertama itu start, lalu masuk pernyataan kondisi apakah B itu sama dengan 0. Jika dia true maka return 0. Jika dia false maka return A ditambah ini fungsi tambah A, B kurang 1 lalu n. Untuk fungsi faktorial, pertama start, lalu masuk kondisi if. Jika n kurang dari sama dengan 1, jika dia true maka return 1. Jika dia false maka return tambah n faktorial n dikurang 1 lalu n. Untuk pseudocode-nya di sini terpisah juga untuk ketiga fungsinya. Di sini untuk fungsi main,
Pertama, deklarasi variabel n bertipe integer, lalu mulai begin, lalu baca variabel n untuk meminta input dari pengguna. Kemudian masuk pernyataan kondisi jika n-nya itu kurang dari sama dengan 0, maka cetak faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Nah, jika tidak, maka cetak faktorial n. Ini akan dilakukan proses mencari hasil faktorial dengan masuk ke function, yaitu pertama ke fungsi tambah, deklarasikan variabel a dan b bertipe data integer, lalu masuk ke pernyataan if, kondisi if apakah b sama dengan 0, jika ya maka return tambah a, b diisi dengan 0, jika tidak maka return tambah a, b itu diisi dengan a tambah di sini fungsi tambah a, b dikurang 1. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, deklarasikan variabel n bertipe integer, lalu masuk ke kondisi if apakah n itu kurang dari sama dengan 1, jika ya maka faktorial n diisi dengan 1, jika tidak maka faktorial n diisi dengan tambah ini fungsi tambah n, faktorial n dikurang 1. Ini bukan diisi tapi kembali ke fungsinya. Selanjutnya untuk program C++ nya, pertama masukkan input iStream, ini sebagai header untuk memanggil kode si in, si out, dan ndl. Kemudian using namespace std agar di dalam program nanti setiap bagian depan kode si in, si out, dan yang lainnya tidak perlu menambahkan std. Lalu masuk ke fungsi rekursif untuk melakukan penjumlahan berulang sebagai pengganti perkalian atau pembagian. Nah, di sini fungsi tambah dengan tipe data variabel tambah dengan tipe data integer tambah, kemudian di sini gunakan variabel a dan b sebagai penggantinya. Ini kemudian masuk ke kondisi if, di sini kita masukkan kondisi if apakah b itu sama dengan 0, jika ya maka return mengembalikan nilai 0, jika tidak maka return a a, kemudian mengembalikan fungsi tambah a, b dikurang 1. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua, fungsi rekursif untuk menghitung faktorial, di sini menggunakan fungsi tambah dari fungsi tambah. Nah, di sini integer faktorial integer n, terus kondisi if apakah n itu kurang dari sama dengan 1, jika ya maka dia return mengembalikan nilai 1, jika tidak maka dia mengembalikan nilai tambah n,
kemudian dikurang 1. Selanjutnya fungsi in-main deklarasikan variabel n, lalu cetak sampel layar, masukkan angka yang ingin difaktorialkan, masukkan angka. Nah, selanjutnya dibaca variabel n, masuk ke pernyataan kondisi if apakah n itu kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau untuk faktorial 0 kan itu 1, jadi masih bisa. Apakah dia n kurang dari sama dengan 0. Katanya cukup kurang dari 0, ya kurang dari 0. Kalau 0 masih ikut, maka dia cetak ke layar. Kalau kurang dari 0, maka faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Kemudian enter. Nah, jika tidak, else, maka cetak pesan ke layar. Hasil faktorial, maka dia akan melakukan proses mencari hasil faktorialnya dengan masuk ke fungsi tambah lalu ke fungsi faktorial. Bisa kita masukkan 3. Nah, di sini hasil faktorial itu kita masukin faktorial. Dikali 2 dikali 1 sama dengan. Nah, misal di sini kita masukkan 3, maka dia akan mencetak hasil faktorial lalu masuk ke fungsi ini, diisi dengan 3. Kemudian dicek apakah 3 itu kurang dari sama dengan 1. Tidak, karena tidak, maka di sini return tambah n-nya tadi 3, kemudian faktorial 3 dikurang 1, 2. 3, faktorial 2. Nah, selanjutnya dia masuk lagi ke atas dan melakukan perulangan terus. Selanjutnya masuk ke fungsi tambah lalu mengembalikan ini, sehingga dapatlah hasilnya faktorial. Hasil faktorialnya 6. Contohnya kita masukkan lagi faktorial dari 5 itu 120. 5 dikali 4
20 dikali 3 60 dikali 2 120 dikali 100 120, hasilnya itu sama dengan 120. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.